Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Markus pasal 9, ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong, waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak lama menjelang akan digenapi penebusan umat manusia dari dosa, Yesus bersama 3 muridnya, yakni Petrus, Yakobus, dan Yohanes, naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika mereka sedang berdoa, wajah Yesus berubah. Pakaiannya menjadi putih berkilat-kilat. Dalam peristiwa itu, Musa dan Elia nampak dalam kemuliaan bersama Yesus. Ketiganya berbicara secara akrab. Lalu Petrus menawarkan supaya mendirikan 3 kemah di tempat itu, 1 buat Yesus, 1 buat Musa, dan 1 buat Elia, karena mereka sungguh bahagia di tempat itu. Lalu suara Bapa mengumumkan siapa Yesus sesungguhnya. Identitas Yesus dibuka dengan terang kepada ketiga murid tanpa rahasia. Setelah itu mereka tidak melihat Musa dan Elia lagi, tinggal Yesus sendirian. Setelah mengalami situasi surgawi, mereka harus turun gunung. Dengan pemahaman baru, mereka harus kembali ke tengah manusia, kembali ke tengah rutinitas dan perjuangan hidup harian. Peristiwa itu harus tetap dirahasiakan sampai sungguh terbukti dan tergenapi pada saat Yesus mengalami penderitaan, disalibkan, mati, dan bangkit kembali. Peristiwa surgawi di gunung yang penuh kebahagiaan harus ditinggalkan dan melanjutkan tugas utama, yakni mengalami penderitaan, disalibkan, mati, dan bangkit kembali. Dan kelak Yesus akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menjemput kita orang-orang percaya untuk mengalami surga yang kekal. Yesus sendiri menyebut peristiwa ini sebuah penglihatan bagi para muridnya. Begitulah kita seharusnya memandang hidup. Jadikanlah hidup ini sebuah penglihatan, sebuah pengalaman tentang kemuliaan Tuhan. Aneka suka duka hidup harian adalah medan tempat kita melihat jejak-jejak Tuhan. Hidup dan sejarah kita menjadi momen di mana surga dan dunia terus menyapa dan berjabatan tangan. Kita harus mengikuti jejak Yesus, keluar dari zona nyaman kita, pikul salib, sangkal diri, dan ikuti Yesus. Yesus, anak Allah, Sang Mesias, sudah turun ke dunia dan telah menebus kita dari dosa-dosa kita.
kita sudah dimerdekakan dari dosa. Mari kita dengarkan Dia setiap waktu dan lakukan yang menjadi bagian kita dengan hidup bertanggung jawab sebagai seorang murid Yesus yang dewasa di dalam iman. Saatnya bagi kita menyaksikan Yesus dalam hari-hari kita. Hanya Dia Tuhan yang turun dari surga untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Sebagai murid Yesus, sebagai pengikut Yesus, kita harus mengalami banyak perkara hidup di dunia ini. Tetaplah setia, karena dunia ini bukan tempat tinggal kita. Kita sedang diproses di dunia ini untuk dibawa pulang kembali ke rumah kita yang sesungguhnya, yaitu surga. Kelak, kita tidak tahu itu kapan terjadi, tetapi itu pasti terjadi. Kita akan bersama-sama dengan Yesus, juga Musa, Elia, dan murid-murid Yesus lainnya tinggal bersama di surga. Mari kita sungguh-sungguh hidup mengalami Tuhan setiap waktu, supaya kita dituntun pada jalan kehidupan menuju surga. Tuhan saja kita dengarkan, bukan yang lain dan bukan dunia ini. Kebahagiaan di dunia ini semu dan hanya sejenak. Di surga kita bahagia selamanya bersama Yesus Sang Juru Selamat kita. Semua itu nyata, bukan hanya sekedar cerita dongeng. Kita juga tidak cukup hanya tahu tentang Yesus. Kita harus berjumpa dengan Yesus setiap waktu untuk mengalami peristiwa surgawi walau kita masih tinggal di bumi ini. Hidup kita sekarang adalah mengalami peristiwa surgawi di bumi bersama Tuhan di hati kita. Dan kelak kita akan mengalami kebahagiaan sejati abadi di surga bersama Yesus Anak Allah, Sang Juru Selamat kita. Dengarkanlah Dia. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.